Saya tidak tahu dengan saudara. Saudara ini dokter, walaupun dokter gigi. Kalau saudara tidak enak badan, saudara bisa ke dokter, saudara bisa minum obat. Tapi sebaliknya ini nggak ada sama sekali yang saudara lakukan. Mohon izin yang mulia, saya minum Ini obat. Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu sama sekali? Tidak. Baik. Apakah saudara tahu bahwa yang pada satu ikut poligraf siapa saja? Saya dengan Susi. Pada hari itu berdua dengan Susi. Iya. Susi, Anda tahu pertanyaannya apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Hasilnya pun Anda tidak tahu? Tidak. Baik. Untuk selanjutnya, ada? Efektif atau tidak? Ya pasti efektif. Tapi apakah akan menjadi pertimbangan hakim atau tidak? Ya dalam memutus perkara. Nah itu kan tergantung keyakinan hakim, Bung Timothy. Nah keyakinan hakim itu datang dari mana sih? Ya dari fakta persidangan. Ya, walaupun terdakwa menolak, tapi ingat loh, terdakwa punya hak ingkar. Ya, nah yang disampaikan di depan tadi itu kan memang tidak bisa semata-mata langsung dicatat dan dijadikan itu kesaksian dia ataupun pernyataan dia, walaupun nanti dia akan menolak dengan tegas. Nah, tapi penolakan di luar persidangan juga itu tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan, sudah pasti. Nah, sedangkan keceplosan versi Ferdy Sambo menurut versi kita ya, itu akan menjadi satu petunjuk untuk meyakinkan hakim bahwa apa yang terjadi adalah sebaliknya dari yang disampaikan oleh Ferdy Sambo, dia tidak menembak. Her Story Bogor. Pihak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J mengendus kejanggalan sikap Putri Chandrawati. Ia menduga jika sebenarnya istri mantan Kadif Propam itu mengetahui semua skenario busuk yang telah direncanakan sang suami dengan menghabisi Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo Duren 3, Jakarta Selatan. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak, mengatakan indikasi Putri Chandrawati ikut terlibat dan mengetahui semua rencana pembunuhan Brigadir J tampak dari pernyataannya dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 12 Desember 2022. Dalam pernyataannya, Putri Chandrawati mengaku menutup telinga ketika Brigadir J dihujani tembakan. Saat itu Putri mengaku berada di dalam kamar. Dengan pernyataan tersebut, Putri Chandrawati, kata Lukas, sudah mengetahui rencana penembakan sebelumnya. Kenapa saya bilang demikian? Kemarin Putri itu keceplosan. Ketika ditanya majelis hakim, Putri ditanya, apa yang dilakukan saat terjadi penembakan? Kata Martin Lukas kepada wartawan, Kamis, 15 Desember 2022. Dia menjawab dengan jujur, dengan mengatakan menutup telinga. Nah, itu janggal. Kalau orang yang tidak mengetahui suatu peristiwa yang terjadi dan siapa yang menjadi pelakunya ataupun korbannya, tidak akan mungkin tutup kuping. Tambah Lukas. Martin Lukas melanjutkan kengototan Putri Chandrawati yang mengaku tak terlibat dalam skenario pembunuhan Brigadir J. Jelas sangat janggal. Sebab Putri Chandrawati saat Brigadir J dieksekusi justru terkesan mengamankan diri di dalam kamarnya. Artinya dia memang mengetahui bakal ada penembakan. Putri harusnya entah masuk ke dalam kolong meja atau kolong tempat tidur, kolong lemari, dan segera mungkin menelpon para ajudan ataupun menelpon suaminya yang pada saat itu adalah sebagai Kadif Propam, dan tolong segera amankan. Begitu terangnya. Menurutnya upaya seperti itu tidak dilakukan Putri Chandrawati karena tahu situasinya aman sehingga tak berusaha mencari usaha pertolongan. Gak dilakukan karena dia yakin dan percaya diri bahwa di luar situasinya aman, karena diduga keras dia tahu peristiwa apa yang terjadi di luar kamarnya, ucapnya.